kurikulum di SMA Negeri 10 Garut menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Dalam penerapannya, hanya kelas 10 saja yang memakai kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, hal ini disebutkan karena masih masa transisi dan adaptasi untuk penerapan kurikulum Merdeka. Perencanaan kurikulum yang dilakukan SMA Negeri 10 Garut yakni dengan pemetaan masing-masing kurikulum. Sekolah melakukan pemetaan yang jelas tentang perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Dengan memahami perbedaan antara kedua kurikulum ini, sekolah merencanakan pelaksanaannya secara terpisah pada tingkat kelas yang berbeda. Pengembangan kurikulum di SMA Negeri 10 Garut dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum di sekolah tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah memahami tujuan, struktur, dan konten dari kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Yang kedua, ini identifikasi perbedaan keduanya, serta kesesuaiannya dengan tujuan pendidikan sekolah dan kebutuhan siswa. Ketiga, menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran dengan kurikulum yang ditetapkan di setiap kelas. Keempat, mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan setiap kelas sehingga siswa dapat memperoleh pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pengelolaan kurikulum di SMA Negeri 10 Garut dilakukan juga evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan dari kedua kurikulum tersebut telah tercapai dengan baik atau tidak. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa dengan kedua kurikulum tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai jenis tes dan penilaian untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran. Ada salah satu hal yang tak kalah penting dalam pengelolaan pendidikan, yakni pengelolaan sumber daya manusianya. Kenapa penting? Karena semakin baik pengelolaan sumber daya manusianya, maka akan semakin baik kualitas sekolahnya. Berdasarkan hasil penelitian kelompok kami di SMAN 10 Garut, ditemukan beberapa penjelasan mengenai pengelolaan sumber daya manusia di SMAN 10 Garut. Dalam pelaksanaan program pengelolaan sumber daya manusianya, SMAN 10 Garut memiliki beberapa program atau kegiatan rutin yang dilakukan. Bagi guru, terdapat KKG atau kegiatan kolektif guru yang dilaksanakan tiap minggu. Kegiatannya meliputi program IHT atau in-house training, workshop, seminar, pelatihan atau dikenal juga dengan kegiatan MGMP. Bagi siswanya, terdapat kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan bina prestasi yang diadakan secara rutin. Adapun sistem rekrutmen yang dilakukan oleh SMAN 10 Garut, bagi guru atau staf, SMAN 10 Garut mengikuti program atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, meliputi CPNS, P3K, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Bagi siswanya, ada pelaksanaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang memiliki beberapa tahapan seleksi yang harus diikuti oleh setiap calon peserta didik. Melalui program dan kegiatan-kegiatan tadi, pelaksanaan dan hasil dari pengelolaan sumber daya manusia di SMAN 10 Garut bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas para pendidik, peserta didik maupun staf lainnya seperti TU, operator, dan lain sebagainya. Juga mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni untuk mencerdaskan bangsa. Mengenai pengelolaan peserta didik, setiap peserta didik tentunya memiliki tingkat kemampuan dan minat yang berbeda. Strategi yang efektif diterapkan oleh SMAN 10 Garut adalah dengan melakukan tes psikotes untuk penjurusan, di mana nantinya akan masuk jurusan apa peserta didik tersebut. Kemudian ada juga ekstrakurikuler untuk membantu mengembangkan minat dan kemampuan serta bakat peserta didik. Guru pasti memiliki tantangan dalam mengelola disiplin peserta didik di dalam kelas. Tantangan tersebut diatasi dengan memberikan peraturan dan tata tertib dari mulai kelas 10 yang disetujui oleh sekolah, orang tua, dan murid. Cara SMAN 10 Garut untuk menentukan tujuan dan ekspektasi setiap peserta didik secara individual dalam konteks pengelolaan kelas adalah yang pertama, memfasilitasi siswa supaya nyaman belajar di kelas. Yang kedua, membuat siswa mampu bersaing dengan temannya di kelas. Yang ketiga, memotivasi siswa agar bisa belajar dan bersosialisasi dengan teman yang ada di kelas. Dan yang keempat, memotivasi siswa untuk mau berpendapat, berdiskusi, dan mengembangkan ide yang mereka miliki di kelas, terutama pada suatu mata pelajaran. Nah, pendekatan sekolah dalam memberikan umpan balik dan memberdayakan kepada peserta didik adalah dengan setiap ulangan dicek, diperiksa, dikembalikan, atau diperlihatkan kepada orang tua hasilnya. Langkah-langkah yang dilakukan sekolah untuk mendorong partisipasi aktif dan kolaboratif antara peserta didik
di dalam kelas, yaitu yang pertama, setiap guru menggunakan metode diskusi. Dalam diskusi, siswa diharapkan berpartisipasi mengeluarkan pendapat supaya siswa tidak merasa takut. Yang kedua, belajar menghargai dan toleransi ketika berdiskusi. Yang ketiga, memberikan ruang dan waktu untuk anak berkreativitas. Guru memberikan pelajaran yang berhubungan dengan TIK atau teknologi informasi komunikasi yang dilakukan dengan berkelompok. Pengelolaan pembiayaan SMAN 10 Garut. Sumber pembiayaan di SMAN 10 Garut berasal dari dana BOS atau disebut dengan bantuan operasional sekolah, kemudian berasal dari dana BOPD atau disebut dengan biaya operasional pendidikan daerah, dan juga berasal dari sumber lainnya. Adapun SMAN 10 Garut mengelola dan mengalokasikan sumber pembiayaan, yaitu dana BOS, disesuaikan dengan RKAS atau disebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. SMAN 10 Garut memiliki kebijakan transparansi dalam pengelolaan keuangannya, karena dalam pengelolaan keuangannya selalu diperiksa oleh Direktorat Keuangan. Dalam menghadapi tantangan keuangan, SMAN 10 Garut memiliki strategi dalam mengatasi tantangan tersebut. Strategi khusus yang diterapkan SMAN 10 Garut untuk mengatasi tantangan keuangan adalah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan siswa dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang memiliki banyak pengeluaran atau memakan banyak biaya. SMAN 10 Garut memiliki kebijakan atau program bantuan keuangan untuk mendukung siswa yang kurang mampu secara finansial, yaitu melalui KETM atau disebut dengan keluarga ekonomi tidak mampu. Kriteria siswa yang mendapat bantuan keuangan yaitu yang diutamakannya adalah bagi siswa yang yatim, piatu, dan tidak mampu. Terdapat juga KIP atau disebut dengan Kartu Indonesia Pintar, yaitu program pemberian bantuan tunai dari pemerintah untuk anak yang berada pada usia sekolah dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Oke, yang terakhir mengenai sarana prasarana yang ada di SMAN 10 Garut. Nah, bagaimana sih pengadaan yang dilakukan oleh SMAN 10 Garut mengenai sarana prasarana yang ada? Yang pertama itu dengan adanya pembuatan sendiri. Contohnya itu seperti pembuatan tong sampah dan juga pembuatan poster. Nah, yang kedua melalui dana aspirasi. Untuk dana aspirasi itu, Sekolah SMAN 10 Garut membuat proposal lalu diserahkan kepada instansi yang akan dituju. Dan yang ketiga dengan adanya penyewaan, dan yang keempat yaitu tentunya dengan membeli yang dilakukan oleh SMAN 10 Garut. Di dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana, Waka bagian sarana prasarana itu tentu membutuhkan sebuah rencana untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan kebutuhan, di mana diantaranya yaitu yang pertama menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, mengelola pembiayaan alat-alat pembelajaran. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana. Yang kelima, mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang keenam, mengelola perawatan dan perbaikan serta pengadaan sarana prasarana yang belum lengkap. Dan yang terakhir, merencanakan program pengadaan. Nah, adapun proses pemeliharaan fasilitas yang ada di SMAN 10 Garut yaitu dengan diadakannya pengecekan terhadap fungsi sarana dan prasarana, apakah masih bisa digunakan atau tidak, atau masih baik atau tidak. Yang selanjutnya itu dengan melalui perawatan untuk merawat suatu sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga yaitu melalui perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak. Adapun sarana prasarana yang ada di SMAN 10 Garut, di mana SMAN 10 Garut itu memiliki luas tanah sebesar 14.622 meter persegi dan juga letak lokasinya itu terdapat di Jalan Raya Legoong nomor 21 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, adapun SMAN 10 Garut itu memiliki 22 gedung dan juga fasilitas lainnya seperti ruang satpam, lalu lapang upacara dan juga lapang olahraga. Dan juga SMAN 10 Garut memiliki ruang ekstrakurikuler, ruang UKS, lapang olahraga, lab komputer, lab kimia, lab fisika, lab biologi, dan juga alat lainnya seperti angklung, gitar, piano, dan sebagainya.